Kali ini dari event Vergani Cup. Tapi bukan Vergani Cup yang beberapa hari yang lalu sudah selesai, tapi ini adalah edisi kelima tahun 2021 kawan. Dan partai ini dimainkan oleh Annemarie Mutsch, seorang Women International Master asal Jerman, melawan Max Wanderdam, seorang International Master dari Belanda. Saat itu Max Wanderdam belum menjadi Grandmaster, tapi sekarang sudah menjadi Grandmaster kawan. Dia mendapatkan gelar JM di tahun 2021, tapi di game ini dia masih bergelar International Master. Kita langsung saja ke atas papan, bagaimanakah pengorbanan menteri ini terjadi. Di sini Annemarie pegang putih mengawali dengan pion E4, dibalas dengan pion E5, kuda F3, dan kuda C6, selanjutnya pion D4, bermain dengan Scott game kawan, pion pukul pion, dipukul balik oleh kuda, gajah C5 menyerang kuda, kuda ke B3 berbalik mengancam gajah, gajah mundur, selanjutnya putih mengembangkan kuda C3, kuda F6 persiapan rokade pendek, dan menteri ke E2. Untuk memperkuat posisi pion pusatnya kawan dari ancaman kuda hitam ini, walaupun masih cukup kuat, masih ada kuda. Dan di sini hitam langsung rokade pendek. Sekarang gajah E3 menantang pertukaran gajah gelap. Mungkin juga persiapan untuk rokade panjang, rokade berlainan arah. Di sini pion D5. Melihat posisi raja yang masih berada di pusat, hitam sesegera mungkin untuk menyerang pusat. Sekarang jika gajah pukul gajah, maka pion akan pukul balik dan hitam mendapatkan lajur A yang terbuka bagi betengnya nanti. Dan persiapan mendorong pion D5 ini kawan, selain membuka juga diagonal peta terang bagi gajah, atau pion ini bersiap untuk memberikan garbuan di langkah berikutnya. Oleh karena itu pada posisi ini putih langsung rokade panjang agar pion hitam tidak bisa pukul pion putih karena posisinya dalam kena pin. Di sini pion didorong maju ke D4 memberikan ancaman garbuan, dan langkah-langkah seperti ini sebelumnya sudah sangat familiar kawan, tidak ada hal yang baru. Dan di sini langkah yang paling banyak diambil putih adalah gajah ke G5, sama-sama memberikan ancaman atau pimpinan bagi perwira hitam ini di peta F6. Tapi di sini kawan, putih bermain dengan raja ke B1 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-10 ini. Dan hitam melanjutkan dengan pion A5, ingin mendorong kembali di langkah berikutnya mengancam kuda. Di sini kuda ke B5 untuk menyerang pion pusat dengan 4 kali tekanan kawan. Dan disinilah momen-momen terjadinya penawaran pertukaran menteri. Hitam lebih memilih pukul gajah E3 dengan pion D-nya, sehingga terbuka lajur D bagi beteng untuk pukul menteri hitam ini. Dan langsung dilakukan oleh putih karena tidak ada pilihan terbaik lainnya kawan. Dipukul balik oleh beteng hitam. Selanjutnya pion F3. Coba lihat kawan, tadi hitam menukarkan menterinya dengan beteng plus 1 gajah. Tapi dengan keberadaan pion yang cukup mengganggu ini akan merepotkan bagi pergerakan-pergerakan para perwira putih nanti lainnya kawan. Coba kita lihat saja apakah pion ini berhasil direbut oleh putih nanti. Dan pada posisi ini tadi kenapa sih pion ini tidak dipukul oleh pion F kawan? Karena pion F3 ini adalah tujuannya untuk menutup diagonal peta terang bagi gajah mengancam menteri. Jika langsung pion pukul pion ini kawan, gajah bisa bergerak mengancam menteri, selanjutnya memberikan dukungan bagi beteng untuk melakukan ancaman yang cukup serius nantinya. Saya tidak akan terlalu dalam untuk melanjutkan variasi ini. Di sini tadi putih bermain dengan pion F3 untuk mengontrol peta G4 dan dijawab dengan langkah gajah berkembang ke E6. Kuda C1 mungkin menghindari ancaman gajah. Selanjutnya kuda ke D7 oleh hitam. Langkah yang paling kuat adalah beteng D2 langsung memberikan ancaman bagi menteri. Tapi hitam berencana bermanuver dengan kudanya nanti ke peta pusat ke D7 terlebih dahulu. Dan menteri E1, kuda ke E5, gajah ke E2 persiapan mungkin mengeluarkan beteng nanti kawan setelah menterinya keluar. Dan di sini kuda ke C4. Memperkuat posisi pionnya kawan juga memberikan dukungan lebih bagi betengnya nanti. Dan melihat pergerakan kuda yang cukup mengganggu, putih pukul kuda dengan gajah. Dipukul balik oleh gajah mengancam kuda, kuda ke C3 dan beteng ke D2. Kuda ke D1 persiapan eliminasi pion yang cukup mengganggu. Dan tidak dibiarkan kawan oleh hitam, kembali hitam melakukan pengorbanan, kali ini pertukaran perwira.
dipukul balik oleh Menteri. Selanjutnya beteng D8 menyerang Menteri, ditutup oleh kuda di petak D3. Sekarang pion H6 terlebih dahulu. Ini untuk menjaga kemungkinan ancaman di baris belakang kawan agar tidak terkena ancaman skakmat back rank mate. Putih menjawab dengan Menteri